Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, video kali ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya yaitu film horror franchise Saw ketiga. Tentunya, seri ketiga ini masih bersangkutan dengan seri sebelumnya. Di seri ketiga ini, kita akan menemukan fakta baru yang membuat penonton film setia Saw ini menjadi kaget. Saw ketiga ini dirilis di tahun 2006, disutradarai oleh Darren Lynn Bousman, dan diperankan oleh Angus Macfadyen sebagai Jeff, Bahar Sumek sebagai Lynn Denlon, Dina Meyer sebagai Detektif Carrie, Shawnee Smith sebagai Amanda, Tobin Bell sebagai John Kramer, dan masih banyak lagi. Bagaimana nasib John sebagai Jigsaw di seri ketiga ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film ini. Cerita dibuka dengan scene Eric yang sedang berusaha untuk kabur. Dia melihat keadaan sekitar dan mencoba untuk memotong kakinya. Namun, ia tidak sanggup. Dia lebih memilih cara cepat dengan menghancurkan kakinya dengan batu agar bisa lolos. Film pun dimulai. 6 bulan kemudian, scene dibuka dengan Sersan Daniel Rick dan tim SWAT lainnya yang menemukan sebuah TKP. Dia meminta Carrie untuk datang. Ketika Carrie menduga kalau itu adalah mayat Eric, terdapat seorang detektif baru yang bernama Mark Hoffman. Dia memberitahunya kalau mayat itu bukanlah Eric. Cerita pun mundur ketika seorang korban sedang terlibat permainan Jigsaw. Pria itu bernama Troy. Dia selalu menjadi tahanan penjara berulang-ulang karena mengonsumsi narkoboy. Oleh sebab itu, Jigsaw mengujinya dengan 11 rantai yang terkait di setiap tubuhnya. Troy harus melepaskan rantai itu semua dari tubuhnya sebelum bom paku yang akan meledak dalam 1 menit 30 detik. Sesungguhnya, hal itu tidaklah mungkin, apalagi satu rantai yang menyangkut di mulutnya. Troy pun gagal dan tewas. Carrie yang masih menyesal atas hilangnya Eric, dia berasumsi bahwa Troy mati bukan karena diuji John, karena terakhir dia sedang sakit. Permainannya yang tidak adil dan pelakunya juga mengunci pintu keluarnya. Pelakunya memang berniat membunuhnya. Kemudian, scene berpindah ke Carrie yang sedang meneliti kasus Troy. Tiba-tiba, TV-nya menampilkan gambar dirinya secara langsung. Dengan sigap, dia memeriksanya. Namun dia ditangkap oleh topeng ibab dari arah belakang. Situasi pun memburuk. Carrie terlibat permainan Jigsaw. Jigsaw bilang kalau Carrie terlalu terobsesi dengan pekerjaannya yang meneliti kasus pembunuhan. Dia terjebak dalam angel trap atau perangkap malaikat. Terdapat beberapa besi yang tersangkut langsung ke tulang rusuknya. Dia juga harus mengambil kunci di dalam larutan asam. Ketika dia telah berhasil membuka gembok perangkapnya, namun hal itu tidak merubah apapun. Besi itu tetap menyangkut di tulang rusuknya. Lagi-lagi, Jigsaw atau pelakunya membuat permainan yang tidak adil. Sebelum Carrie tewas, ternyata dia melihat Amanda yang datang. Lalu, kita diperlihatkan seorang dokter perempuan yang bernama Lynn Denlon. Dia sedang berselingkuh dan hendak pergi ke rumah sakit. Ketika harus membantu seorang pasien kecelakaan, dia membawa beban pikiran yang besar yang membuatnya terlihat depresi. Ketika dia hendak pulang, dia diculik oleh topeng ibab. Ternyata, orang yang menculiknya adalah Amanda Young. Dia membawa Lynn menuju sebuah tempat yang mana John sedang terbaring lemas dan tak berdaya. Seperti di seri-seri sebelumnya, John adalah pasien tumor otaknya Dr. Gordon, yang dimana di rumah sakit itu terdapat Dr. Lynn juga. Amanda pun memberikan laporan medis kepadanya. Namun, Dr. Lynn malah bilang yang sama seperti Dr. Gordon, bahwa John tidak bisa selamat lagi. Namun, John bertanya berapa lama lagi akan hidup. Lynn pun menjawab, tidak lama lagi. Setelah Lynn tahu bahwa John mengetahui hidupnya yang selalu minum obat antidepresi, melupakan suaminya, dan mengabaikan anaknya, dia pun mengikuti mau John. John pun memulai permainannya. Tekad Lynn sedang diuji untuk menyelamatkan hidup John. Dia dikalungkan alat yang berisi 4 peluru shotgun.
Alat itu terhubung dengan monitor detak jantung John. Jadi, jika John mati, maka Lynn akan mati juga. Tidak hanya itu, John dan Amanda juga sedang memulai permainan lainnya. Terdapat seorang pria yang sedang terkurung di dalam kotak kayu. Pria itu bernama Jeff. Dia diuji karena tenggelam dalam rasa kebencian dan amarah yang terlalu besar. Jeff mencari pelakunya yang membunuh anaknya hingga tewas dan dihukum dengan ringan dengan pengadilan yang tergesa-gesa. Jeff diberi waktu 2 jam untuk memaafkan dan berdamai dengan dirinya sendiri. Bisakah Jeff memaafkan orang-orang yang dibencinya itu? Permainan dimulai. Ketika dia berhasil keluar dari kotak itu, cerita kembali mundur saat Jeff di rumah bersama putrinya. Hidupnya benar-benar hancur karena dia tidak bisa memaafkan pembunuh anaknya. Tidak lama kemudian, topeng iba pun muncul dan menculiknya. Jeff tersadar dan dia melihat sebuah petunjuk fotonya dan sebuah kunci untuk membuka pintu. Sementara itu, Dr. Lynn sedang memeriksa John. Amanda datang untuk memberitahu kalau permainan sudah dimulai. Lynn bilang kalau ada pembengkakan di otak John. Dia harus dioperasi di rumah sakit. Namun, Amanda menolaknya. Dia terus mengancam Lynn untuk melakukannya di tempat itu juga. John pun menegur Amanda untuk tidak bersikap kasar kepada dokternya. Tidak lama kemudian, John mengalami kejang-kejang dan muntah. Situasi pun menjadi panik. Lynn meminta Amanda untuk menahan masker oksigen dan memiringkan kepala John. Beruntungnya, John masih bisa bertahan dengan situasi tersebut. Detak jantungnya kembali normal. Melihat kejadian tersebut, Amanda menjadi sangat kaget. Lynn meminta agar John segera dioperasi juga. Amanda pun menyetujuinya, tetapi tetap dilakukan di tempat itu juga. Lynn yang masih tidak menyangka akan hal tersebut, dia meminta obat bius dan sebuah bor listrik. Waduh, suram nih. Kemudian, Jeff berhasil menemukan sebuah pintu yang bertuliskan Face Your Fears, atau hadapilah ketakutanmu. Di dalamnya, dia menemukan sebuah perempuan yang tidak berbusana rapi seperti di kota santri. Sayangnya harus di-blur nih, hehe. Ruangan itu sangatlah dingin. Jeff mencoba untuk menggunakan kuncinya namun tidak bisa. Dia melihat sebuah tape recorder dan mendengarkannya. Jigsaw bilang kalau perempuan itu bernama Danica Scott. Dia itu adalah satu-satunya saksi mata kejadian kecelakaan putranya. Padahal, jika dia berani untuk bersaksi maka pelakunya akan dihukum seberat-beratnya. Tetapi, karena ego dan ketakutannya, dia tidak melakukan itu. Terdapat sebuah kunci yang dapat membebaskan mereka. Akankah Jeff mau memaafkan dan melepaskannya? Atau Danica akan mati membeku karena disemprot air dan suhu dingin tersebut? Permainan pun dimulai. Jeff yang dilema, dia terlalu lama memaafkan dan mengambil keputusan. Danica sudah mati membeku. Jeff mengambil kunci itu dengan susah payah dan keluar dari tempat itu. Lalu, dia mendapatkan petunjuk selanjutnya dan foto anaknya. Tertulis bahwa 1 peluru akan mengakhiri semuanya. Kemudian, Lynn yang kaget karena alat reverse bear trap bergerak sendiri. Amanda pun datang. Lynn masih berusaha membujuknya untuk pergi ke rumah sakit. Amanda pun memberi pilihan kepada Lynn untuk membunuhnya, mencari sensor alat itu agar bisa keluar, atau membukanya sendiri. 3 pilihan itu sama-sama beresiko tinggi untuk memicu alat tersebut. Lynn tetap harus melakukan operasi di tempat itu. Lalu, cerita mundur ketika John sedang mempersiapkan permainan untuk Amanda. Masih ingat kan di seri sebelumnya saat Amanda sedang diuji? Amanda yang selamat pun menjadi kaki tangannya John. Sementara Lynn sedang bersiap-siap dengan alat-alat untuk operasi, John meminta Amanda untuk melihat amplop yang bertuliskan namanya yang tersimpan di laci mejanya. John juga terus mengingatkan Amanda agar selalu kuat. Jadi baper nih. Like-nya dong.
Kemudian, Jeff melihat sebuah sepeda dan boneka Billy yang terjatuh. Dia pun tertawa. Jeff menemukan sebuah pintu yang bertuliskan "Time to let go" atau saatnya untuk melepaskan. Pintu itu memicu menyalanya mesin dan terdapat seorang pria yang sedang meminta tolong. Seperti sebelumnya, Jeff langsung mendengarkan tape recorder. Jigsaw bilang kalau pria itu adalah hakim kasus kecelakaan putra Jeff. Dia memvonis pelakunya hanya 6 bulan saja. Jika Jeff ingin memaafkannya, dia harus membakar semua benda kenangan putranya untuk mendapatkan kunci. Akankah Jeff memaafkan dan melepaskannya? Permainan pun dimulai. Tidak lama kemudian, mesin pemotong pun aktif dan ternyata terdapat ibab-ibab busuk yang siap menenggelamkan hakim tersebut. Sungguh, jika kalian merasa mual, boleh dipercepat bagian ini. Hakim tersebut menawarkan bantuan untuk meninjau kembali kasus tersebut. Namun bagi Jeff itu sudah terlambat. Hakim itu juga bilang, "Jangan jadi seperti dia. Jangan jadi seorang pembunuh juga. Aku juga memiliki anak." Jeff pun berpikir keras apa dia mau membakar benda-benda anaknya tersebut. Sementara hakim tersebut semakin cepat dibanjiri ibab-ibab busuk yang hancur digiling. Jeff pun membakarnya dan mendapatkan kuncinya. Dengan sigap, dia melepaskan hakim tersebut. Lumayan jijik guys, asli dah. Scene berpindah ke Dr. Lin yang sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi. Bagian ini nih yang bikin akun YouTube jadi terancam. Hehe. Maaf ya, saya tidak tampilkan full bagian operasi ini karena baik gambar dan suaranya sungguhlah disturbing atau mengganggu. Tapi bolehlah sedikit-sedikit. Hehe. Setelah selesai membuka tempurung kepalanya, otak John yang bengkak perlahan kembali normal. Namun sayangnya, dia mengingat masa lalunya dengan seorang wanita. John yang setengah sadar, dia mengira kalau Lin adalah wanita yang dia maksud. Hal itu yang membuat Amanda menjadi cemburu. Dia pun menyakiti dirinya sendiri sembari mengingat kejadian dahulu. Cerita mundur ketika Amanda menjalankan tugas pertamanya bersama John. Ternyata, bagian ini flashback seri pertama. Amanda yang sedang menculik Adam dan membawanya ke John. John pun sedang bersiap-siap dengan darah palsunya. Amanda juga menaruh kunci Adam di bak mandi itu. John juga menyuntikkan obat yang dapat melenturkan otot dan jantungnya agar dia berbaring lama dan mengawasi permainan itu. Gordon juga sudah ada loh. Hehe, sungguh benar-benar film franchise. Kemudian, operasi telah selesai. Keadaan John mulai membaik. Amanda yang datang untuk melihat John, dia kembali cemburu dengan Lin dan mengancamnya. John pun sadar dan meminta Amanda untuk menenangkan dirinya. Amanda adalah orang yang paling dekat dengan John. Namun, emosinya menjadi kelemahannya. Cerita pun mundur ketika pasca permainan Adam dan Gordon. Amanda yang merasa bersalah karena menculik Adam, dia datang untuk membebaskan penderitaannya dengan cara membunuhnya. Lalu, Jeff dan hakim tersebut berhasil menemukan pintu dan sebuah petunjuk yang bertuliskan, "Satu langkah lagi menuju pembalasan dendammu." Di baliknya terdapat juga foto putrinya dan sebuah magasin pistol. Sang hakim juga terus menasihati Jeff agar tidak melakukan balas dendam. Jeff pun mendobrak pintu tersebut dan seperti sebelumnya, pintu itu memicu aktifnya alat. Terdapat seorang pria yang setiap anggota tubuhnya terhubung dengan alat yang bernama The Rack. Karena alat itu akan memelintir tangan, kaki, bahkan kepala dan akan menimbulkan suara rek, krek, krek. Lalu, Jigsaw pun bilang kalau pria itu bernama Timothy. Dia adalah pelaku atau orang yang menabrak putranya Jeff
atau orang yang selama 3 tahun Jeff cari-cari. Jeff harus mengambil kunci yang terkait dengan sebuah pelatuk shotgun untuk menyelamatkannya sebelum waktunya habis. Akankah Jeff memaafkannya? Permainan pun dimulai. Alat itu mulai memelintir tangan Timothy. Hakim terus memaksa Jeff untuk membantunya. Namun Jeff mengalami dilema karena dia memang ingin membunuhnya. Ketika Jeff mengambil kunci tersebut, secara tidak sengaja sang hakim berdiri di belakangnya. Sang hakim pun tewas tertembak shotgun. Ketika alat itu mulai memelintir kepala Timothy, Jeff tidak sempat untuk menolongnya. Namun dia sudah memaafkannya. Sayang, lagi-lagi Jeff selalu telat memaafkan dan menolong korbannya. Kemudian, John membicarakan kehidupan Lynn dan keluarganya yang sangat berantakan. Setelah kejadian ini, Lynn menjadi tersadar dan mau melakukan apapun untuk mempertahankan keluarganya. Namun, Amanda selalu dibuat cemburu oleh Lynn dan menjadi kesal. Dia pun membaca isi amplop yang diberitahu oleh John dan menjadi sangat panik. Sementara Jeff telah menyelesaikan permainannya, namun dia belum keluar. By the way, perhatikan guys, ini akan menjadi sebuah petunjuk nantinya. John meminta Amanda untuk melepaskan alat kalung Lynn. Namun sayangnya, Amanda menolaknya karena Jeff belum berhasil keluar. Dia juga menodongkan pistol ke arah Lynn. John terus membujuk Amanda karena sebenarnya Lynn memegang hidup Amanda. Namun, dia malah terus menganggap kalau John membela Lynn. John terus menasihatinya tentang aturan sebuah permainan dan betapa pentingnya para korban yang berhasil selamat. Lalu, Amanda menceritakan kejadian pertengkarannya dengan Eric Matthews. Jika Amanda terus berniat untuk membunuh Lynn, maka dia akan membawa jurang kematian bagi semuanya. Tetap saja, Amanda terus menyangkal semua hal yang pernah diajari oleh John. Di sisi lain, Jeff berhasil menemukan pintu dan membukanya dengan kunci yang di awal permainan. John terus memohon agar Amanda tidak membunuh Lynn, sementara Jeff berhasil menemukan pistol dan sebuah foto. Dia juga sudah hampir dekat dengan lokasi John dan lainnya. Amanda pun tetap menembak Lynn. John pun bilang kalau Amanda baru saja membunuh 4 orang. Ternyata, Lynn adalah istri Jeff. Jeff yang tidak terima pun menembak Amanda. John dan Jeff sama-sama mengalami kesedihan. Ternyata, Amanda terlibat dalam permainan ini. Tekad dan emosinya sedang diuji oleh John karena dia telah merampas korbannya, mulai dari Adam, Troy, Carrie, dan bahkan hampir membunuh Eric. Meski John sudah putus asa, namun dia masih memberikan kesempatan terakhir pada Amanda dengan cara ikut permainan ini. Amanda tidak tahu kalau Jeff adalah suami Lynn dan keluarganya yang berantakan. Sayangnya, Amanda pun harus tewas. Jeff yang masih diliputi rasa dendam, John terus memberitahunya kalau putri dan istrinya membutuhkannya. John juga bilang kalau dirinya adalah memegang hidup Lynn. John pun memainkan permainan terakhir untuk Jeff. Dia diberi 2 pilihan, yaitu menggunakan benda-benda tajam kepada John sebagai pemuas rasa dendam, atau memaafkan John dan dia bisa menelpon ambulans. Karena jika Lynn bergerak, maka dia akan mati. Jeff pun memilih untuk memaafkan John, namun sayangnya dia juga membunuh John. John pun tersenyum karena menghadapi ajalnya. John pun memainkan tape recorder terakhir untuknya. Ternyata, John membuat rekaman itu sebagai jaminan. Sekarang, Jeff harus menerima rasa dendam dan menyesal selamanya. Karena, selain alat kalung Lynn yang terhubung dengan detak jantung John, John juga menyekap putrinya dan hanya dia yang tahu tempat itu. Jeff pun berteriak kesal. Dan ketika rekaman itu habis,
John pun harus mati bersamaan dengan Lynn yang tertembak oleh alat di kalungnya. Cerita pun berakhir. Sungguh sangat menyedihkan bahwa John dan Amanda selaku Jigsaw harus tewas di seri ketiga ini. Begitu juga Jeff yang selalu salah dalam mengambil keputusan hingga harus menghilangkan keluarganya. Lalu, jika peran Jigsaw sudah mati di seri ketiga ini, lalu bagaimana dengan seri-seri selanjutnya? Wah, pasti banyak yang ingin tahu nih. Amanat yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan menyimpan rasa dendam amarah seperti Jeff, jangan juga bertindak salah seperti orang-orang yang terlibat di dalam kasus kecelakaan anak Jeff, dan yang tidak kalah penting lagi ialah selalu mempunyai banyak plan atau rencana A, B, C seperti yang dilakukan John di akhir hayat hidupnya. Menurut saya, bagian yang paling menyedihkan adalah ketika Amanda harus terlibat dalam game ini, dan dia pun harus menembak Lynn yang ternyata istrinya Jeff. Jeff pun menembak balik Amanda. Menurut kalian bagian mana yang paling menyedihkan? Beritahu saya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu lanjutan seri Saw selanjutnya dan alur cerita film yang lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film.